Masih bersama kami pemirsa di Galeri Publik, dinamika dan tantangan dunia konsultan di DKI Jakarta. Semakin menarik perbincangan kita malam hari ini terkait bagaimana dinamika dan juga tantangan di dunia konsultan, terlebih atau terkhususnya ini di wilayah DKI Jakarta itu sendiri. Dan juga tadi ada beberapa inisiatif yang mungkin akan dilakukan oleh Inkindo yang tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Abdullah, tapi mungkin juga ada terobosan-terobosan. Nah, yang akan dilakukan dari Inkindo sendiri pastinya untuk tentunya meningkatkan dari peran konsultan ini sendiri di wilayah DKI Jakarta. Silakan, ada yang ingin menanggapi? Ya, mungkin Haris, saya. silakan. Ya, baik Mbak Silka. Jadi kita tadi bicara mengenai anggota kita yang terjerat hukum, kemudian bagaimana penanganannya. Mungkin kalau lebih saya soroti nanti dalam hal ini adalah preventifnya. Apa sih langkah preventifnya? Dari sisi Inkindo DKI Jakarta, sekarang saat ini kita sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus yang sekarang karena sudah mencapai ISO, sertifikat ISO yang sekarang ini. Mungkin ini penghargaan yang tinggi kepada pengurus yang sekarang, termasuk kami ini juga di pengurus juga yang sekarang. Luar gitu. biasa. Nah, oleh karena itu tentunya karena sudah sertifikasi ISO, anggotanya konsultan ini juga harus mempunyai tenaga ahli yang tadi syaratnya banyak tadi. Kebanyakan sebetulnya kenapa kita terjerat hukum karena pekerjaan ini nggak bisa kita laksanakan atau kita selesaikan sebagaimana kontrak. Nah, permasalahannya adalah tenaga ahli. Nah, tenaga ahli ini kita mau berupaya ke depan secara bersama ini bagaimana kita bisa membantu anggota Inkindo DKI itu mempunyai bank data tenaga ahli. Kalau bank data tenaga ahli ini bisa kita create, bahkan nanti melalui satu apalah yang namanya, apakah satu badan yang namanya clinic center atau apapun nanti namanya, itu yang akan kita lakukan. Bank data tenaga ahli ini akan membantu tadi untuk kompetensi, memperkuat kompetensi daripada konsultan-konsultan yang ada di kita. Nah, kita juga mesti lihat juga sekarang kita punya satu aturan yang paling baru, yaitu Perpres mengenai pengadaan barang dan jasa, yaitu Perpres nomor 16 tahun 2018, baru ini Mbak, yang akan kita lakukan. Nah, kadang-kadang memang konsultan kita ini bisa terjerat hukum ini juga tidak memahami kontrak. Nah, kontrak itu sangat penting, ya, kontrak itu sangat penting. Di dalam aturan Perpres yang baru, itu hanya mengenal untuk jasa konsultansi ada 3 kontrak, yaitu kontrak langsam yang tadi disampaikan. Langsam itu paling enak, artinya yang penting outputnya ini, gitu loh. Nah, kemudian kontrak yang kedua di dalam aturan yang baru itu adalah kontrak time base atau berdasarkan waktu kerja. Hingga waktu kerjanya misal 6 bulan, ya 6 bulan harus selesai. Kalau enggak, ya kena denda atau itu berarti melanggar. Nah, kemudian kadang-kadang pekerjaan jasa konsultan ini ada yang turnkey atau ada yang multi atau jamak. Ada kontrak payung yang artinya ketika melewati tahun anggarannya ada payung kontraknya, gitu loh. Nah, ini barangkali yang mesti sekarang kita berikan pemahaman kepada anggota melalui apapun namanya ya, atau saya bilang dalam tanda kutip clinic center tadi. Salah satunya adalah bagaimana pemahaman itu tadi, sehingga nanti tidak ada yang nggak ada lagi yang terjerat hukum. Ya, itu barangkali. Tapi memang sampai saat ini apakah itu memang belum dilakukan begitu? Karena ya saat ini sudah dilakukan barangkali dengan pengurus yang lama, akan tetapi akan lebih kita optimalkan lagi karena ini kan kita berangkat dari Pak Abdullah Fitriantoro ini kandidat nomor 1, kemudian saya kandidat nomor 2, kemudian Pak Hasanuddin kandidat nomor 3, yang semua punya visi misi yang sangat bagus, yang akhirnya kita cobalah, ayo kita sama-sama maju bersama untuk memajukan Inkindo DKI Jakarta. Nah, tentunya Pak Abdullah Fitrianto punya program unggulan, saya punya program unggulan, kemudian juga Pak Hasanuddin punya program unggulan. Yang semua program unggulan ini kita tidak mempermasalahkan siapa yang di depan ataupun siapa yang menjadi leader, tetapi bagaimana visi misi yang bagus-bagus tadi itu bisa dilaksanakan untuk kita menuju Inkindo yang lebih baik, Inkindo DKI yang lebih baik. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi memang banyak sekali visi dan misi yang tentunya nanti akan dilakukan
dilakukan oleh ketiga pasangan calon ini begitu untuk mewujudkan Inkindo dan juga dunia konsultan ini yang lebih baik lagi khususnya di wilayah DKI Jakarta. Dan tadi juga berbicara mengenai Bapak juga ada semacam ingin juga membuat terobosan mengenai bank data begitu, mengenai tenaga ahli. Apakah juga nantinya akan bekerja sama dengan instansi-instansi lain atau juga mungkin terobosan-terobosan lain yang mengajak bekerja sama instansi-instansi lain? Pasti Mbak Asilka. Jadi kebetulan saya juga kan profesi juga ngajar sebagai konsultan, sebagai dosen juga. Nah, sehingga teman-teman saya di perguruan tinggi terutama yang swasta, yang tanda kutip swasta ini bisa ikut terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan konsultan. Nah, kita akan lakukan kerjasama dengan perguruan tinggi atau akademisi, sehingga bank tenaga ahli kita cukup, kompetensi kita mumpuni. Termasuk juga kita akan bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi lain. Banyak sekali, arsitek punya IAI, kemudian juga perencana punya IAP. Apapun dalam profesi-profesi kita ini sudah punya dia. Sehingga ketika kita memerlukan tenaga ahli yang mempunyai sertifikasi yang qualified, ini kita bisa lakukan kerjasama dengan mereka. Artinya kan kita saatnya kita bekerja sama, nggak bisa kita sendiri-sendiri. Betul sekali. Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang baik, yang efektif, itu tentunya diperlukan kerjasama berbagai pihak begitu. Teamwork, betul sekali. Dan mungkin juga untuk Bapak Abdullah sendiri, ini kan juga membidangi konsultan penilaian begitu, atau juga mungkin nantinya akan mengajak bekerja sama instansi tertentu atau asosiasi-asosiasi lain, Pak? Jadi yang sudah jelas memang yang sudah dilakukan oleh Inkindo itu sebenarnya kan kita merangkul beberapa profesi ya. Di konsultan itu ada banyak profesi, dan kebetulan di dalam situ juga mereka kadang-kadang kayak pemetaan, mereka punya asosiasi sendiri gitu ya, surveyor, kemudian juga kayak appraisal punya asosiasi sendiri yang tadi disebut MAPI gitu ya. Sebenarnya itu sudah terbentuk kerjasama. Cuman memang perlu kita lebih perdalam lagi, lebih kita intensifkan lagi ya. Karena salah satu daripada fungsi fungsi organisasi itu kan sebenarnya ada kita memberikan pelayanan kepada anggota ya. Memberikan pelayanan ke anggota, kemudian juga memberdayakan daripada anggota itu sendiri ya. Saya coba mau ngambil contoh apabila, karena kebetulan saya juga di MAPI ya. Di MAPI itu kita bisa melihat ya, dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu sebenarnya dari tahap perencanaan, terus persiapan, kemudian pelaksanaan sampai penyerahan itu ada banyak jasa konsultan yang bisa dilibatkan. Nah, kenyataannya pada saat pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu ya, pada saat proses perencanaannya itu tidak melibatkan konsultan secara baik. Sebenarnya disitulah poin daripada yang titik lemahnya pengadaan tanah ini. Kenapa? Mereka itu seharusnya membuat kajian yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Itu diantara lain adalah menentukan, katakan umpamanya luas dari tanah yang dibutuhkan berapa. Kemudian dampak sosial dari umpamanya kita membangun tol. Membangun tol itu bukan pekerjaan mudah, Mbak. Betul. Kalau umpamanya kita membangun jalan tol, kebetulan Pak Haris sendiri yang sangat memahami ya. Dampak sosialnya apabila kita membelah sebuah wilayah ya. Katakan yang di seberang kita sebagai petani memiliki tanah di seberang daripada jalan tol itu sendiri. Bagaimana gitu kan? Nah, itulah yang perlu kita kaji di sana, dan itu adalah peran konsultan ya. Bagaimana kita dapat mengganti, memberikan aksesibilitas ya. Ataupun kalau tidak bisa memberikan akses, karena tidak setiap jalan tol harusnya bisa memberikan akses gitu ya. Nah, itu harus kita berikan ganti rugi yang layak. Nah, jadi itu juga salah satu begitu ya yang ditekankan dan juga yang diperhatikan oleh konsultan. Jadi sebenarnya kerjasama antara appraisal terus konsultan yang lainnya itu sebenarnya ada hubungannya. Cuman kita harus lebih tingkatkan lagi, kita kolaborasikan lagi bagaimana supaya itu bisa bekerja dengan sangat baik. Tentunya banyak sekali program-program untuk meningkatkan atau juga meningkatkan kerjasama di bidang perizinan juga ya Pak Hasanuddin ya. Pastinya banyak sekali yang akan dilakukan oleh Inkindo sendiri, dan kami masih akan kembali pemirsa, tetap di Galeri Publik.